Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini, agar kita sama-sama bertumbuh, iman kita bertumbuh. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 15 ayat 1 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gunung Jin, ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Jin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk muara sampai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En-Semes dan keluar ke En-Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoa, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet-Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang ditetapkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak,
itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketika orang enak, yakni Sisai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiriat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiriat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan dikuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah batas-batas wilayah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setiap negara pasti memiliki batas-batas daerah atau wilayahnya, batas negara. Demikian juga provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Semua pasti ada memiliki batas-batas wilayah. Dan kita pun, tanah kita pun pasti ada memiliki batas-batas wilayah. Mengapa batasan dianggap penting, sidang jemaat Tuhan? Tanda kemajuan peradaban adalah mengetahui sekaligus mengerti batasan. Alhasil kita menjadi paham pada hal yang tak semestinya kita langgar dalam batasan-batasan itu. Ya, alhasil keadilan dan perikemanusiaan dapat tegak terwujud, dapat kita lakukan. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertentangan kalau kita tahu batasan-batasan yang ada. Salah satunya adalah dalam menentukan batas-batas wilayah. Ini sering terjadi antar negara, ya, antar masyarakat karena batas-batas tanah begitu, perebutan tanah, perebutan wilayah begitu. Ini sering terjadi. Ini juga menunjang kelangsungan hidup menjadi bangsa atau manusia, kelangsungan mereka. Nasar ini berkisah tentang bagaimana Bani Yehuda diajak mengerti batas wilayahnya, batas teritorial itu kemudian harus dijaga dan dihormati bersama-sama, karena ini yang membagi adalah Tuhan sendiri. Tanpa kesadaran seperti itu, mereka hanya akan memanen kekacauan, pertentangan, perdebatan, dan hidup tanpa batasan, artinya tanpa aturan. Ya, makanya ada ini batas-batasannya. Makanya mereka dibagi. Suku Yehuda batasannya ini adalah, ya. Batasan akan mendidik kita tentang kemerdekaan dan kemandirian dalam kebersamaan jemaat Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi suku Bani Yehuda. Dengan batasan orang bisa berdikari mengurus kemajuan wilayahnya masing-masing karena mereka sudah dibagi wilayahnya. Namun demikian mereka tidak bisa mengabaikan tanggung jawab bersama kepada suku Lewi. Pasalnya mereka merupakan suku yang tak punya hak milik untuk mengolah tanah. Bila diperhatikan, lokasi huni suku Bani Yehuda tidak sama untuk setiap kaumnya. Ada yang berbatasan dengan padang gurun Jin, ujung laut Asin, pendakian Akrabim, Kiryat Yarim, berdekatan dengan lembah, dan ada pula yang berbatasan dengan daerah perbukitan. Setelah mengetahui batas masing-masing, setiap kaum harus menggali potensi wilayahnya masing-masing, mengolahnya agar wilayah itu maju. Mereka akhirnya terdorong untuk mengenali potensi diri. Inilah pentingnya tahu batasan. Jemaat Tuhan, mungkin banyak orang Kristen Indonesia mengetahui batasannya sebagai kaum minoritas. Namun minoritas bukan berarti menjadi kerdil. Kita menjadi ciut, kita menjadi tidak mau berkarya dalam Tuhan, kita tidak mau menginjili. Hak dan kewajiban pegawai Kristen di negeri sama dengan warga yang lain. Itu di kita, dalam konstitusi kita ada itu, negara kita. Semua haknya sama, semua penganut agama, ya. Batasan sejati sebagai pengikut Kristus terletak dalam panggilannya mewartakan berita Injil ke seluruh dunia. Pada zaman Yosua, ya, pada zaman Yosua, ini semua yang diberikan batasan-batasannya. Dan batasan-batasan ini dalam wilayah ini ada juga
faktor yang sangat penting di dalamnya adalah air, mata air. Ya, mata air. Di dalam satu wilayah, makanya yang bilang air adalah sumber kehidupannya. Ya kan? Makanya tadi anaknya Kaleb meminta suatu wilayah yang adanya air di sana. Ya. Karena dalam satu wilayah kalau tidak ada ini, pasti kehidupan di sana akan gersang. Ya, makanya air itu sangat penting dalam satu wilayah. Terkadang dalam wilayah tertentu ada hal-hal faktor yang fatal, ada sesuatu yang menguntungkan begitu. Itu pasti menjadi suatu perebutan di wilayah itu. Contohnya air. Contohnya ada di sana tambang emas, contohnya begitu. Pasti ada wilayah itu perebutan. Tetapi dalam batasan-batasan wilayah sudah ditentukan ini hak suku Yehuda, ini hak suku Bani Lewi, ini hak suku yang lain begitu. Harus dibagi-bagi. Ruben semuanya sudah dibagi oleh Tuhan. Makanya wilayah-wilayah mereka tidak boleh mengganggu wilayah orang lain, ya. Karena batasan-batasan sudah tetap begitu juga dengan kita sedang jemaat Tuhan. Terkadang kita dalam hal bertetangga pun dalam rumah, tanah, desa, terkadang antar desa pun bisa berperang karena hal sepele saja. Yang bertetangga pun kita bertengkar karena hal sepele saja. Kita tidak tahu batasan-batasan yang ada. Terkadang kita dalam bertetangga ini batasan-batasan kita pun kita tidak tahu batasan-batasan di mana. Makanya batasan dibuat agar kita hidup berukun, tentram, dan kita mengolah dan mengusahakan wilayah kita masing-masing. Saya tidak percaya ini kita belajar bagaimana Tuhan mengatur, mengapa Tuhan ikut campur tangan mengatur ini, karena Tuhan tahu bahwa manusia harus dikasih batasan wilayahnya. Ya, kalau nggak dikasih akan berantem dia, akan kacau semuanya. Ya, jadi ini kita belajar silang jemaat Tuhan, kita tahu batasan-batasan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini yang mengajari kami bagaimana kami memiliki batasan-batasan yang harus kami hormati masing-masing, seperti suku Yehuda yang diberikan Tuhan batasan-batasan wilayah mereka. Kami pun Tuhan dalam kehidupan kami mau tahu batasan-batasan kami sampai di mana, agar kami dapat memahami perintah Tuhan dan aturan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua